yang bawah itu. Dan sekarang sudah mulai pengecetan kusen yang anggaran yang sudah keluar sekitar 16 juta ya untuk pengecetan kusen. Dan nanti insya Allah kusen sudah selesai. Yang perlu saya sampaikan, oleh karenanya minta doa dan dukungannya kepada para jamaah semua agar pelaksanaan ini. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa bismillahirrahmanirrahim. Ya sirri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Bersuci Bapak Kiai Haji Asman Mansur MA, yang terhormat Penasihat Bersuci Bapak Kiai Haji Daud Salim SAPSI, Ketua DKM. Uhayyikum bitahiyatil Islam, bitahiyatil mubarakah, bitahiyatil ahlal jinan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Barusan ketua DKM kita ngomong, Pak Ustaz, ini biasanya acara beres jam 6 kan? Kata saya, oh berarti saya pakai 20 menit doang kita ya atur aja dah gitu. Jadi makanya saya bilang di sini alhamdulillah kita datang di sini bapak-bapak sekalian, terkhusus jamaah bersuci semuanya yang diketuai oleh kiai kita, guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Asman Mansur. Kita doakan beliau mudah-mudahan sehat walafiat. Kita doakan beliau mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa pula penasihat kita serta dewan asatidah seluruhnya yang hadir di sini. Di sini penasihat kita di sana hari Sabtu, di sini hari. Jadi kita ada kosongnya kalau begitu. Alhamdulillah. Semuanya yang hadir di sini mudah-mudahan para kiai al-mukarram yang tidak bisa disebutkan satu persatu, para asatidah, semuanya para hujjajah, kita doakan mudah-mudahan beliau semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dunia sinar akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa pula aparatur pemerintah, Pak Lurah datang, Bapak Asep Supriyadi, dan tak lupa pula tadi yang sudah sambutan luar biasa dari Sekdistik, ya. Pemerintah kita baik lurah di sini, RT RW semuanya yang hadir, kita doakan pemerintah kita seluruhnya diridhoi oleh Allah Subhanahu. Terus Ketua DKM Bapak Ustaz Abdul Majid beserta jajaran Masjid Jami Al-Hamidiyah ini, saya kalau ceramah di sini udah berkali-kali di Masjid Al-Hamidiyah ini kajian subuh setiap hari Sabtu. Mungkin bisa. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak sekalian? Boleh buka Al-Qur'an, boleh buka kitab manapun. Kenapa paling utama adalah kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata di dalam kitab Dalilus Sa'ilin Syekh Ahmad Ismail Abu Daud, beliau mengatakan apa? Asyukru naw'ani. Syukur terbagi menjadi dua. Yang pertama asyukru lil khaliq. Pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wasyukru lil makhluk. Baru berterima kasih kepada manusia. Sekarang kita bersyukur kepada Allah. Dan setelah Allah, manusia yang paling patut untuk kita syukuri adalah siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi udah ngomong syukur, bapak-bapak sekalian, semuanya yang hadir di sini. Kita alhamdulillah tinggal di Indonesia. Luar biasa, mau bikin pengajian gampang, betul apa enggak? Orang lulus pesantren bikin majelis taklim nggak perlu izin, yang penting punya jamaah berjalan, betul. Orang lulus kuliah di agama buka majelis taklim, bikin pesantren, betul, bisa diizinin, betul apa enggak? Asal punya jamaah
jamaah. Tapi kita lihat bapak-bapak sekalian yang di luar Indonesia. Saya 4 tahun tinggal di Maroko, nggak pernah ada bapak-bapak sekalian orang-orang yang tiba-tiba walaupun dia alim, walaupun dia pintar, bisa ngajar serta merta. Misalkan ngajar majelis taklim nggak bisa, semua cuma ditunjuk amal aja. Bahkan saya pernah ketemu orang di pasar, beliau nanya sama saya, kamu di sini ngapain? Katanya, Pak Ramuna, belajar apa di sini? Saya bilang belajar di perbandingan mazhab. Lulus S2 jurusan tafsir beliau. Ternyata ngapain? Saya ketemu di pasar, beliau tukang potong ayam, Pak. Tukang potong? Ini jurusan tafsir S2, cuma tukang potong. Artinya apa? Enggak serta-merta, walaupun beliau alim, walaupun hafal Quran, tapi kalau di luar negeri sana mau tampil nggak gampang, mau berbicara di depan nggak gampang. Bahkan yang ngajar di masjid itu cuma ulama-ulama yang bisa ditunjuk oleh raja. Makanya bapak-bapak gak bakal pernah tahu ulama dari Maroko siapa aja, kecuali yang terkenal. Ada salah satunya siapa? Syekh Said Kamali, beliau ahli hadis zaman ini. Beliau ahli ulama asli orang Maroko, tapi beliau ngajar di masjid-masjid itu langsung ditunjuk oleh raja. Di kita Indonesia sekarang saking gampangnya buat jadi ustaz, orang baru masuk Islam jadi ustaz. Ada apa enggak kira-kira? Banyak apa enggak kira-kira? Kiai-kiai, ustaz-ustaz yang pesantren belajar dari alif-alifan. Bener apa enggak? Ngajarin tajwid, salah digebukin dulu sama guru nih. Loh ini baru masuk Islam, cerita tentang masuk Islam, dipanggil ustaz, diundang ceramah kemana-mana. Kira-kira pantas apa enggak? Pantas apa enggak? Lo kita yang capek-capek belajar, Pak, bukan ini kayak dapat panggung, bukan. Tapi jadi ustaz nggak gampang, betul apa enggak? Harus hafal Al-Quran, hafal surat-surat, ngerti kitab, ngerti hukum-hukum fikih. Lo ini bisa tiba-tiba dia ceritain tentang dapat hidayah masuk Islam. Mau nasihatin ustaz, nasihatin orang-orang Islam yang udah lama. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Jamaah kita baca maulid, kita zikir, kita tahlil, semuanya dilaksanain di sini. Nah, itu adalah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit aja, saya nggak perlu panjang lebar Bapak-bapak sekalian. Dulu sahabat nungguin Nabi Muhammad, semuanya lagi kumpul. Tiba-tiba Nabi Muhammad ngopi lah, tidur mulu sama sahabat lagi duduk nungguin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang, semua sahabat berdiri, tapi saking tawaduknya Nabi Muhammad, saking tunduk hatinya Nabi Muhammad, beliau mengatakan apa? La taqumu kama yaqumul ajim. Kalian sahabat, nggak usah berdiri, jangan berdiri sebagaimana orang-orang ajam berdiri. Akhirnya seluruh sahabat duduk karena yang nyuruh duduk Nabi Muhammad. Semuanya duduk kecuali satu orang, Sayyidina Hasan bin Sabit. Satu orang sendiri Pak, namanya Sayyidina Hasan bin Sabit. Akhirnya sahabat yang lain mau bilang, Hasan bin Sabit, enggak mendengar ucapan Rasulullah. Hasan bin Sabit, enggak mendengar perintah Rasulullah. Rasul nyuruh duduk, kenapa engkau masih berdiri? Sahabat yang lain pada duduk. Akhirnya apa bapak-bapak sekalian rahimahullah? Ternyata Sayyidina Hasan bin Sabit menjawab di depan sahabat dan di depan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan apa? Qiyami azizi alayya fardhu wa tarkul fardhi ma huwa as-saqim wa ajibtu liman lahu aqlun salim yara hadha al-jamal wa la yaqum. Beliau mengatakan qiyami azizi alayya fardhu, berdiriku untuk orang semulia Nabi Muhammad adalah kewajiban. Jadi menurut Sayyidina Hasan bin Sabit, melihat Nabi Muhammad lagi lewat, melihat Nabi Muhammad lagi datang, lagi jalan, beliau berdiri adalah kewajiban. Sholat wajib apa enggak? Wajib. Puasa wajib, zakat wajib. Kita ninggalin sholat, kita ninggalin zakat, kita ninggalin puasa, itu salah. Begitu pula menurut Sayyidina Hasan bin Sabit, iya ini aziz sekali ya Allah. Berdiri saya melihat Nabi Muhammad adalah kewajiban. Watakul fatimah wasakimu, saya ninggalin yang wajib, itu salah. Ajibtu liman lahu aqlun salim. Justru saya heran sama kalian-kalian yang punya akal yang sehat, akal yang bisa berpikir.
Ya hadal jamal wa la yakun. Melihat orang seagung Nabi Muhammad, melihat orang semulia Nabi Muhammad, melihat orang seindah Nabi Muhammad, kalian nggak berdiri. Mendengar jawaban ini semua sahabat diam. Wa tabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradiya bima fa'ala Sayyidina Hasan bin Sabit. Akhirnya Rasulullah mendengar jawabannya, Sayyidina Hasan bin Sabit ridho mendengar jawaban tersebut. Semua sahabat diam, Rasulullah senyum. Akhirnya semua sahabat berdiri. Alhamdulillah. Kesimpulannya apa? Saya ceritanya sebenarnya tadi cuma buat tunjukin sama kita semua, kita nggak pernah jumpa sama Rasulullah, kita nggak pernah melihat mukanya Rasulullah, kita nggak pernah mendengar suaranya Rasulullah, kita nggak pernah bersentuhan dengan tangannya Rasulullah. Tapi cara seperti inilah membaca maulid. Kita zikir, kita tahlil, kita menyebutkan nama Nabi Muhammad, menunjukkan kecintaan kita sebagai umat akhir zaman yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini ada satu tahun, ini ada satu aliran yang mereka mengatakan acara seperti ini bid'ah. Ada apa enggak kira-kira? Ada apa enggak kira-kira? Pak Kedok ini jalan simak aja. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Pak Jero pasukan jenggot lontong Pak. Wahabi wajah hati binatang. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Mereka bilang baca maulid bid'ah, kafir, tahlil enggak boleh. Na'udzubillah summa na'udzubillah ini. Sahabat yang ketemu sama Nabi, cintanya sama Nabi luar biasa. Terus kita ada yang seperti ini buat tunjukin cinta sama Rasulullah. Itu cuma hal yang kecil. Betul apa enggak kira-kira? Ridho apa enggak acara seperti ini dibilang bid'ah? Ridho apa enggak? Kita dibilangnya kafir. Masa kita syahadat dari kecil, takbir dari kecil, sujud dari kecil, sampai sekarang tua gara-gara adat maulid kita dibilang kafir? Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Bilang maulid neraka, takbir neraka, acara Isra Mi'raj neraka. Emang surga ya loh. Betul apa enggak kira-kira? Betul apa enggak kira-kira? Akhirnya orang kita nggak terima. Lo yang kafir, lo yang neraka. Sama-sama Islam akhirnya ribut. Yang satu bilang kafir, yang satu bilang kafir. Yang untung siapa? Orang Kristen pada mampu lewat. Lo apa begitu pak urusannya? Oleh karena sebab itu kiai-kiai kita, guru-guru kita di sini ngajarin silaturahmi, ngajarin kepada anak-anak muda supaya kita tetap istiqomah menjalankan amaliyah ahlus sunnah wal alhamdulillah. Makanya Pak jangan ditinggalin acara seperti ini karena ini adalah roboh min riyadil jannah insya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah kita bahwasannya apa? Nunjukin hal-hal ibadah amaliyah kecil seperti ini, menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak usah pikir pahalanya bagaimana, gak usah. Yang penting kita amalin. Bapak-bapak yang baru ikut nanya dari maulid apa, gak usah diomongin lagi, gak usah ditanyain. Kalau guru kita udah nyuruh sami'na wa ata'na, terima aja karena guru kita yang akan menunjukkan jalan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah bersuci berjamaah subuh. Disinilah bahwasannya saya lihat silaturahmi seperti ini luar biasa ini. Dan 4 tahun saya di Maroko sana belum pernah menjumpai acara-acara seperti ini. Walaupun memang di sana setiap masjid diisi imamnya itu sama orang-orang yang hafal Quran, Pak. Jadi di Maroko, Pak, setiap masjid itu imamnya cuma satu. Misalkan Ustaz Abdul Majid ini daftar imam, ditunjuk sama raja, jadi imam satu masjid. Dari mulai daftar udah diterima sampai meninggal nggak boleh diganti imamnya. Satu orang, tapi digaji. Gak siapa aja yang mau jadi imam, betul apa enggak? Ada yang mikirin bayaran gak jadi imam? Gaji kita ikhlas semua kalau gitu. Di Solo kalau menambah jadi pikiran digaji. Kalau kita kan gratis, malah alhamdulillah emang orang-orang Indonesia itu luar biasa. Ketika kultur yang berbeda, coba saya mau wanti-wanti sama bapak-bapak sekalian semuanya. Nanti sekarang nih Indonesia jadi pasar buat orang Arab.
Indonesia jadi pasar buat orang Arab. Kenapa? Saking baiknya orang Indonesia, saking taksimnya orang Indonesia, ada orang Arab di Indonesia pakai gamis ngomong bahasa Arab, kita langsung tutup cium tangan bolak-balik. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Oh ini dari Palestina, oh ini dari Maroko, oh ini dari Mesir, kita cium tangan tiba-tiba bolak-balik, padahal nggak tahu dia ini sama siapa. Bisa jadi tukang judi, kita bukan ngomong Pak. Ini kisah nyata. Karena jadi pasar sekarang belum lama, karena hampir setahun atau 2 tahun lalu saya keliling hampir se-Indonesia menerjemahkan syekh dari luar negeri. Ada yang Jubah merah di dia, jubah merah. Ih. Aduh berem ka asa berem ka banget. Iya, terang-terang pas membari macam dah. Hebat, James Gordon. Abon. Ya. James Bond jaga masjid ama. Ini nama bukan nama sembarangan Pak. Bukan ngikutin orang kafir, bukan. Kalau orang kafir belakangnya ada D. Kalau ini enggak, James Bond doang M. Jaga masjid ama. Oh dalilnya di Al-Quran Pak. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi masuk ke rumah bapak saya, Pak Kiai itu ngelewatin masjid dulu dan lewatin ke kebun. Masjid urusannya akhir, kebun urusannya dunia. Walal akhiratu khairul laka minal akhirat dulu baru dunia. Maksudnya kalau masuk kan jadi ingat kita ada masjid, kalau belum sholat dulu begitu. Makanya jaga masjid sama kebun, soalnya masuk rumahnya ngelewatin masjid, ngelewatin kebun. Beliau lah Kiai James Bond, Kiai Haji Tatam Rajudin, saya putra beliau satu-satunya. 2-nya putri, kakak saya sama adik saya. Alhamdulillah sedari kecil saya kenapa gede banget sama Wahabi Pak? Soalnya saya kecil sekolah di Wahabi. Lah saya hampir digamparin dulu tiap hari. Benar soalnya, wah ini anak Kiai Tatang memang repot banget diajarin. Iya emang saya sendirian, saya sekolah di Al-Hadir, Cilengsi. Itu gegedok Wahabi juga karena kumpulan rojak di situ. Ya guru-guru saya semua, jadi kita berantem sama guru karena berantem pemahaman doang Pak. Saya sekolah di Al-Hadir SD, setelah lulus saya pesantren ke Cianjur, Al-Ittihad Rawabango, Kiai Haji Kamali Abdul Ghani. 3 tahun saya di sana, lanjut saya ke Jawa Timur, pondok pesantren Darul Lugoh wa Da'wah, Dalwa yang terkenal. Di sini alumninya banyak. Ya di Bekasi Habibnya banyak yang besar-besar terkenal. Pesantren tahfiz Quran, Al-Wafiyah wa Da'wah menerima santri-santri baru tapi khusus perempuan. Karena nanti sama istri saya yang hafal Quran, sanatnya ke beliau. Jadi bapak-bapak yang punya anak perempuan pengen mondok usia SMP ataupun SMA bisa ke pesantren kami, sekolahnya juga SMP dan madrasah aliyah. Bisa didaftarkan nanti, bisa lewat Masjid Al-Hamidiyah ini ya insya Allah. Jadi di Cilengsi tempatnya. Alhamdulillah saya nutup kuota cuma 30 orang. Sekarang baru dibuka 2 bulan udah 15, tinggal 15 lagi. Pendaftaran masuk di mana Pak Ustadz? Cuma 500.000 Pak, uang sedekah doang. Per bulannya gimana? 400.000 per bulannya. Itu apa aja biayanya 400.000 Pak Ustadz? Buat makan doang, pendidikan gratis sebulan, kamarnya AC. Coba kita hitung-hitung Pak, biaya 400.000 sebulan. Kalau makan pagi 7.000. Nah dulu saya baru ngomong ini. Pagi 7.000 nasi uduk misalnya, ya kan? Nasi uduk 7.000, sehari makan 2 kali, udah berapa? 14.000. Ya tambah 1.000 dah gorengan ya, 15.000 itu. Kalau tambah gorengan 1.000 kan? 15.000 kali 30 hari berapa Pak? 450. Satu orang udah mabuk bocah kita. Bener apa enggak kira-kira? Ilokan masih kagak mau mondok begini. Saya mohon maaf, barangkali tadi ada ucapan yang salah, ada ucapan yang tidak sopan. Mohon maaf, saya ngomong kayak gini biar kencang supaya pada kagak ngantuk. Soalnya saya tadi ngeliat lagi sholat, wayangnya bapak udah giat, saya ngerasa kok ada yang angin-anginan gitu. Yang kiri kanan pada begini, ngantuk. Ya Mak, Alhamdulillah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, pasti banyak salah kata, pasti banyak salah istilah dari kepada orang tua, kiai-kiai, guru-guru. Saya bukan menggurui, tapi saya datang ke sini niat silaturahmi. Mohon
izin dari saya sekali lagi, mungkin tadi ucapan-ucapan yang kurang sopan, dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakir, hamdan na'im, hamdan yafiq fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wal azim sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa' ummat sayyidina Muhammad min al-ghala wal bala wal fahsya'i wal munkar fil alam khasatan fi baladina Indonesia. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, mohon maaf. Akhir kalam, berafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.